Mmm, Selamat siang, perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mata kuliah Psikologi Industri. Mmm, dengan saya sendiri, Karissa Evelyn Pramesti dengan NIM 122 190 135 dan rekan saya, Sekar Wahyu Febriani dengan NIM 122 190 124. Oke baik, dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan daftar isinya, yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 yaitu mengenai organisasi dan manajemen perusahaan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, lalu bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Oke, bab pertama yaitu pendahuluan, yaitu mengenai sejarah dan gambaran umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, Indofood sendiri didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1990. Indofood sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta, yang lebih tepatnya di Sudirman Plaza. Nah, sedangkan untuk perkebunan dan pabriknya sendiri udah tersebar di beberapa pulau di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Malaysia. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman tahu Indomie yang paling terkenal dari PT Indofood ini sendiri. Nah, tapi pada awal mulanya, pada akhir tahun 1980, PT Indofood ini mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara di ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, dan juga Jerman, Australia, dan juga beberapa negara di Afrika. Nah, produk yang dihasilkan di Indofood sendiri ini terdapat dibagi menjadi dua divisi atau dua kelompok besar seperti itu. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada baked noodle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan juga mie telur, yaitu mie dalam proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan dikeringkan. Karakteristik perusahaan Indofood ini sendiri yaitu melakukan kegiatan produksi dengan bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap atau stabil, dan demikian juga desain produk jarang sekali mengalami perubahan dalam jangka waktu pendek atau bahkan menengah. Nah, Indofood sendiri memiliki produk-produk dengan merek yang mungkin kita udah familiar seperti itu ya, seperti mie instan, mungkin teman-teman udah tahu Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, uh, mie telur, cap tiga ayam. Terus ada produk dairy yaitu Indomie, cap enak, dan lain sebagainya. Lalu ada makanan ringan, yaitu Citato, Lay's, Stella, Cheetos, dan Jets. Lalu ada penyedap makanan, yaitu Indofood, piring lombok, Maggi, dan lain sebagainya. Lalu ada nutrisi dan makanan khusus seperti Promina, Sun, GoFit, dan Profita. Lalu ada minuman, mungkin salah satunya adalah Ichi Ocha. Nah, terus ada tepung terigu dan pasta, yaitu cakra kembar, segitiga biru, kunci biru, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada minyak goreng dan mentega seperti bimolik dan juga pemia. Lalu ada PT Indofood sendiri memiliki tujuan, ada 4 poin yang menjadi tujuan PT Indofood Sukses Makmur ini. Yang pertama adalah memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua adalah mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, yaitu mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Nah, mereka memiliki satu
slogan, ya kurang lebih slogan bernama konsisten, yaitu uh, terdiri dari consumer, innovation staff, excellence, and teamwork. Nah, konsisten ini adalah salah satu keberhasilan perusahaan yang tergantung kepada kepuasan pelanggan. Inovasi merupakan kunci pertumbuhan di masa depan. Lalu, staf yang handal merupakan aset terbesar perusahaan, dan kesempurnaan adalah pandangan hidup perusahaan, dan kerjasama tim menjadikan perusahaan ini sebagai pemenang. Seperti itu. Lalu ada visi misi. Nah, didapatkan PT Indofood ini memiliki 4 misi dalam mewujudkan visi yang sebelumnya sudah saya paparkan, yaitu pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan juga teknologi kami. Yang poin ketiga adalah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan poin 4 yaitu meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Deskripsi geografis perusahaan, PT Indofood sendiri memiliki pusat di Jakarta, tepatnya di Plaza Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, tapi pabriknya sendiri udah tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Nah, cabangnya sendiri yang tanpa pabrik yaitu ada di Solo, Bali, dan juga Kendari. Seperti itu. Mungkin deskripsi geografisnya sudah tertera di layar. Memasuki bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yaitu definisi rekrutmen. Nah, dari pengertiannya sendiri, rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya alam pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Nah, di sini ada 4 tokoh terkemuka yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi rekrutmen ini. Nah, jika menurut Hasibuan, penarikan atau recruiting adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di sebuah perusahaan. Mencari di sini dimaksudkan yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Sedangkan untuk mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan ataupun melalui karyawan-karyawan yang telah ada. Nah, jika menurut Nurmansyah, rekrutmen ini terjadi oleh beberapa hal, yaitu karyawan ada yang dipindahkan, ada karyawan yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, perluasan usaha, dan penyesuaian organisasi sementara seperti itu. Nah, menurut Rifai dan Sagala, ada tujuan diadakannya rekrutmen, yaitu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari berbagai sumber pelamar, sehingga akan memungkinkan calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan terbaik yang didapatkan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah definisi-definisi seleksi. Nah, seleksi sendiri dari pengertiannya yaitu usaha pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Nah, terdapat dua argumen yang dilontarkan oleh Sondang Siagian, yaitu
Apabila sekelompok pelamar sudah diperoleh melalui berbagai kegiatan rekrutmen, proses selanjutnya yaitu seleksi. Nah, seleksi proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan juga pelamar mana yang akan ditolak. Lalu menurut Amber, Sulistiani, dan Rasidah, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang telah dilaksanakan. Nah, tujuan adanya seleksi sendiri yaitu untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selanjutnya ada untuk memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, lalu ada mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, lalu yang terakhir adalah memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi serta memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki definisi-definisi penempatan tenaga kerja. Nah, dari pengertiannya sendiri, menurut Syafri Mangku Prawira dan juga Faizal Rifai Zainal, penempatan tenaga kerja adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Nah, menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah disediakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan tenaga kerja, yaitu pertama, adanya kecakapan yang dimiliki oleh calon karyawan yang akan ditempatkan, juga kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan lain. Poin kedua yaitu adanya uraian jabatan yang jelas mengenai jabatan yang kosong tersebut, lalu adanya kebijakan penempatan karyawan yang baku pada jabatan. Selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Berikut ada beberapa langkah yang tahapan prosedur yang dapat digunakan untuk mendapatkan calon karyawan yang diiringi dengan memiliki kualitas tenaga kerja yang terbaik. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah menganalisa jabatan yang diperlukan. Selanjutnya ada menentukan lokasi pencarian calon karyawan. Nah, ada dua pilihan terbaik yaitu um, dari luar perusahaan atau juga dari dalam perusahaan. Lalu menentukan metode rekrutmen yang akan digunakan. Lalu selanjutnya adalah menyeleksi calon karyawan dan yang terakhir adalah menyusun penawaran kerja atau mungkin familiarnya adalah kontrak kerja antara perusahaan dan juga karyawannya seperti itu. Nah, lalu ada tahapan-tahapan rekrutmen calon karyawan dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama adalah permintaan penggunaan, selanjutnya adalah pemasangan iklan, yang ketiga yang bertujuan untuk mendapatkan calon karyawan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah seleksi surat lamaran. Yang keempat adalah menghubungi calon kandidat via telepon ataupun WA. Selanjutnya adalah sesi wawancara. Nah, poin keenam yaitu ada tes penerimaan kandidat dan juga yang terakhir adalah perjanjian kerja. Seperti itu. Selanjutnya ada seleksi tenaga kerja di sebuah perusahaan. Nah, seleksi tenaga kerja di sebuah perusahaan ini memiliki tujuan yaitu the right man in the right place, yaitu orang yang baik, orang yang tepat di tempat yang tepat juga gitu. Nah, ada tahapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah metode pengadaan seleksi, yaitu ada dua, yaitu metode ilmiah dan juga non ilmiah. Nah, ilmiah sendiri tuh ada beberapa metode, yaitu metode kerja yang jelas dan sistematis dan berorientasi kepada prestasi kerja. Nah, kalau non ilmiah ini didasarkan kepada perkiraan dan juga pengalaman dari
calon karyawan tersebut. Selanjutnya ada proses seleksi, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Seperti itu. Lalu ada pendekatan seleksi. Terdapat dua pendekatan seleksi yang dapat dibutuhkan. Yang pertama adalah successive headless atau sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Nah, kalau misalkan pelamar nggak lulus dalam suatu tahap, ia nggak bisa mengikuti proses-proses selanjutnya. Dan pelamar tersebutlah dinyatakan gugur dari sejak dia tidak lulus di suatu tahap. Gitu. Selanjutnya, pendekatan seleksi selanjutnya adalah compensatory approach, yaitu sistem seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Nah, lalu indikatornya adalah lulus atau tidak lulus dari nilai tersebut. Selanjutnya adalah faktor etika, itu juga perlu dari sisi calon karyawan yang akan dilihat oleh personalia nantinya. Selanjutnya adalah ketersediaan dana dan juga fasilitas, itu lebih ke perusahaannya sendiri. Itu yang akan berpengaruh pada proses seleksi calon karyawannya nanti. Lalu ada faktor kesamaan kesempatan, analisis jabatan, dan juga perencanaan sumber daya manusia. Nah, itu nanti calon karyawannya akan ditempatkan di mana dan seperti apa sesuai dengan qualified yang dimiliki oleh calon pekerja tersebut. Selanjutnya ada penempatan tenaga kerja di perusahaan. Menurut Mondi, dalam penempatan tenaga kerja ini dimulai setelah perusahaan melaksanakan kegiatan rekrutmen dan juga seleksi. Nah, pada saat seorang calon karyawan dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Nah, menurut Werther dan Davis dan juga Suwatno dikatakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan karyawan, yaitu yang pertama ada faktor prestasi akademis, yang kedua adalah faktor pengalaman, yang ketiga adalah faktor kesehatan fisik dan mental, yang keempat faktor status perkawinan, dan yang kelima yaitu faktor usia. Nah, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penempatan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah harus adanya wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dari daftar permintaan personalia, yang kemudian akan dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa tenaga kerja. Yang kedua adalah kita harus mempunyai standar personalia yang digunakan untuk membandingkan calon karyawan. Nah, lalu standar ini akan dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa jabatan. Yang ketiga adalah memiliki pelamar pekerja yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Seperti itu. Oke. Baik. Mungkin sekian dari bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sekar Wahyu Febriani. Sekian dari saya, Karissa Evelyn Pranusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya paparkan sebelumnya. Terima kasih. Untuk struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, pada perseroan, organisasi dipimpin oleh Direktur Utama atau lebih dikenal dengan Presiden Direktur dalam perseroan ini, bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan seluruh target dan tujuan tercapai. Presiden Direktur dibantu oleh Dewan Direksi dalam mengelola perseroan. Dewan Direksi juga diawasi oleh Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengawasan dalam perseroan. Di bawah Dewan Direksi, terdapat divisi-divisi lain. Komite Audit untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Di bawah Komite Audit,
terdapat divisi audit internal yang mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal perseroan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar, modal, pemegang saham, dan masyarakat. Investor relation bertanggung jawab dalam hubungan antar investor dan perusahaan. Untuk pengendalian internal dan manajemen berisiko tanggung jawab atas setiap kegiatan operasional SERA sebagai penentu kebijakan operasional. Manajemen terbagi menjadi dua, manajemen operasional yang mengurusi operasional produksi barang dan manajemen korporasi yang mengelola kegiatan perseroan dan di bawahnya terdapat divisi yang terfokus pada produk masing-masing. Manajemen sumber daya manusia di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 1. Ada planning. Dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan pelanggan, maka PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berusaha untuk meningkatkan mutu dan inovasi tenaga kerja dengan memberikan pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan pelatihan manajerial. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah melakukan berbagai aspek pengelolaan SDM dengan SAP, yaitu suatu perangkat lunak yang berbasis dengan ERP atau menjalankan aktivitas harian, dengan tujuan untuk membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengelolaan informasi menjadi jauh lebih efektif dari sebelumnya. Yang kedua, ada organizing. Struktur organisasi perusahaan merupakan struktur organisasi fungsional dan staf, salah satu alat bagi pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada direction. Pengarahan adalah suatu proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat membimbing mereka dalam melaksanakan 26 rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, leadership. Leadership adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota-anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Salah satu upaya pemimpin untuk menggerakkan para staf agar dapat bekerja sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan. Yang kelima, ada motivation. Pemotivasian adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka mengarahkan segala sumber daya dan potensi manusia agar dapat bekerja secara produktif. Yang keenam, ada controlling. Apabila rencana sudah disusun dan ditetapkan, kemudian dilaksanakan dengan pengorganisasian yang rapi dan digerakkan dengan baik dan tepat, maka sudah tentu proses manajemen hampir mendekati akhir dengan membuahkan hasil yang baik. Namun, jika ditemukan beberapa kendala-kendala yang ditemui, maka diperlukan tindakan pengawasan atau pengendalian. Yang ketujuh, ada reporting. Dalam manajemen, berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Yang kedelapan, ada forecasting atau peramalan. Adalah kegiatan mengestimasi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan diperlukan karena adanya perbedaan kesenjangan 27 waktu atau time lag antara kesadaran yang akan dibutuhkan suatu kebijakan baru dan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang kesembilan, ada evaluasi. Evaluasi adalah keseluruhan kegiatan, pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Sistem rekrutmen di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tentu saja dalam perusahaan memerlukan regenerasi atau penambahan tenaga kerja. Maka dari itu, dilakukan rekrutmen pegawai. Dalam penerimaan pegawai PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menerapkan dua sistem, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Untuk sistem internal, apabila perusahaan membutuhkan suatu jabatan tertentu, maka akan ditinjau terlebih dahulu pegawai yang telah ada dan berpotensi untuk promosi jabatan tertentu. Untuk sistem eksternal, pada sistem ini HRD akan merekrut SDM dari luar yang bermutu dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Sistem seleksi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
Dalam perekrutan karyawan atau pekerja, tentu saja sebelumnya harus melalui tahap-tahapan seleksi. Tahapan tersebut antara lain satu, pertama-tama perusahaan akan memberi kualifikasi yang diinginkan. Yang kedua, pelamar melalui serangkaian tes seperti tes akademik, tes kesehatan, interview HRD, dan interview user. Yang ketiga, setelah melalui semua rangkaian tes yang diberikan oleh perusahaan, maka pelamar pekerja akan diberikan masa percobaan 3 bulan untuk dinilai dan dipertimbangkan menjadi karyawan tetap. Untuk penempatan kerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dengan dilakukannya seleksi, maka perusahaan dapat mengetahui kemampuan dan minat pelamar. Dari data-data tersebut, maka HRD akan memulai penilaian mengenai bidang yang cocok untuk dikerjakan oleh karyawan tersebut, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan menyesuaikan divisi dan kemampuan karyawan, diharapkan karyawan dapat bekerja dengan optimal sesuai bidang yang diminati atau memiliki kemampuan khusus atau lebih. Untuk kesimpulan proses manajemen di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Proses manajemen di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sangat memperhatikan sumber daya manusianya. Selain itu, juga memperhatikan kepuasan dari pelanggan. Dan tentu saja inovasi memiliki peran penting dalam proses manajemen. Keberhasilan perusahaan tergantung pada kepuasan pelanggan, inovasi merupakan kunci pertumbuhan di masa depan. Staf yang handal merupakan aset terbesar perusahaan. Kesempurnaan adalah pandangan hidup perusahaan dan kerjasama tim menjadikan perusahaan ini sebagai pemenang. Pengendalian SDM menggunakan sistem Application and Production in Data Processing atau SAP adalah software yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning, yang digunakan sebagai alat untuk manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasional secara lebih efektif dan efisien. Lalu, saran untuk proses manajemen di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil kesimpulan analisa hasil di atas, kami memberikan saran kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan melihat proses manajemen yang sudah baik dan matang pada perseroan, dapat dengan meningkatkan penggunaan sosial media dalam penyebaran informasi sehingga mempercepat penyebaran informasi dengan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat membantu proses marketing, sehingga operator yang sudah familiar menggunakan sosial media tersebut dapat meningkatkan keefektivitasan dan keefisiensian dari proses komunikasi dan pemasaran. Penggunaan program manajemen sumber daya manusia yang telah terkomputerisasi tentu saja memberi keuntungan bagi perusahaan. Tetapi, dengan hanya mengandalkan satu program saja, tentu memiliki resiko tersendiri. Jika suatu program tersebut gagal, maka dapat mengganggu proses perseroan secara besar. Selain itu, program yang dimiliki juga harus selalu diperbarui agar mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.